mengubah bentuk atau mengubah wujudnya. Kalau sifat kimia dia menghasilkan atau membentuk suatu zat baru. Nah, di sini ada contoh nyata untuk membedakan antara sifat fisis dan sifat kimia melalui eksperimen dalam studi kasus. Pada contoh yang pertama yaitu ada pemanasan NaCl atau garam dapur. Nah, ketika garam dapur dipanaskan, garam itu tetap berwarna putih dan tidak ada zat lain. Artinya tidak ada reaksi kimia yang terjadi di situ. Maka itu termasuk sifat fisis. Sedangkan kalau pada contoh eksperimen yang kedua, di situ ada pembakaran magnesium. Ketika logam magnesium dibakar, dia akan bereaksi dengan apa? Dengan oksigen dan membentuk suatu zat baru yaitu apa? Magnesium oksida. Nah, itu termasuk perubahan kimia karena di situ ada suatu reaksi dan menghasilkan zat baru. Kalau kita lihat dalam studi kasus, ya di situ ada besi yang berkarat dan peleburan logam. Kalian bisa membayangkan yang antara besi yang berkarat dan logam yang dileburkan atau peleburan logam. Peleburan logam itu kayak logam itu dicairkan gitu loh, ya kan? Nah, besi yang berkarat sudah saya sampaikan tadi di slide sebelumnya kalau besi yang berkarat itu sudah termasuk pada perubahan kimia karena dia menghasilkan zat baru yaitu apa zatnya karat tadi, ya kan? Kalau peleburan logam dia termasuk perubahan fisis karena dia hanya mengubah bentuk dari padat ke cair. Nah, jadi dalam eksperimen ini kita bisa mengamati bahwa sifat fisis hanya mengubah wujud atau bentuk zat tanpa membentuk zat baru. Sedangkan kalau sifat kimia itu selalu disertai reaksi yang menghasilkan zat baru. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Ini ada parameter utama sifat fisis zat, yaitu ada 5. Yang pertama ada titik leleh atau melting point, yang kedua ada titik didih atau boiling point, yang ketiga ada pelarutan, yang keempat ada viscositas, dan yang kelima ada konduktivitas. Kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini ada parameter yang pertama yaitu titik leleh atau melting point. Titik leleh ini menunjukkan seberapa kuat gaya tarik antar partikel seperti ikatan ionik, kovalen, logam atau gaya van der Waals dalam suatu zat. Misalnya seperti senyawa ionik atau NaCl, di mana titik lelehnya tinggi karena adanya gaya elektrostatik yang kuat antara ion positif dan negatif. Silakan masuk, Mbak. Kamu lah. Biasa, Mbak. Saya lanjutkan. Yang kedua ada kovalen jaringan atau ekstrovert. Nah, titik lelehnya sangat tinggi karena ikatannya kuat dan membentuk struktur 3 dimensi. Yang ketiga ada molekul polar atau dihambat. Gaya tarik antar partikelnya lemah sehingga titik lelehnya rendah, artinya gampang berubah wujud daripada ke cair. Nah, ini kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti tadi, yaitu ketika es mencair menjadi air. Karena dimana di situ tuh menunjukkan perubahan wujud daripada ke cair yang dipengaruhi oleh suhu dan gaya antar partikel. Nah, makanya kenapa bahan-bahan seperti keramik dan tungsten itu sering dipilih untuk membuat alat yang tahan panas karena dia memiliki titik leleh yang sangat tinggi. Itu. Nah, kemudian parameter yang kedua di sini ada titik didih atau boiling point. Titik didih adalah suhu saat zat mulai berubah dari air menjadi gas. Sifat ini dipengaruhi oleh kekuatan gaya antar molekul dan massa molekul. Secara umum, semakin besar massa molekulnya dan semakin kuat gaya tarik antar molekul, maka titik didih zat itu semakin tinggi. Misalnya pada air dan gas, walaupun keduanya mirip, tapi air memiliki titik didih yang sangat tinggi karena apa? Dia punya ikatan hidrogen yang sangat kuat antar molekulnya. Itulah kenapa air baru mendidih di suhu 100 derajat Celcius, sedangkan gas itu sudah menjadi gas pada suhu yang jauh lebih rendah. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, konsep ini bisa kita lihat pada saat kita memasak air. Nah, kalau kita memasak air mendidih, ya kan, suhunya itu mencapai titik di mana molekul-molekulnya itu lepas sehingga dia berubah menjadi apa? Menjadi kuat. Nah, ini bisa diaplikasikan dalam dunia industri. Di sini ini digunakan
ionisasi minyak bumi yaitu proses pemisahan komponen minyak berdasarkan perbedaan titik-titiknya. Selain itu juga digunakan dalam pendinginan kriogenik, yaitu teknologi pembekuan dengan suhu yang sangat rendah. Nah, selanjutnya parameter yang ketiga yaitu ada kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam bercampur homogen dengan pelarutnya. Sifat ini dipengaruhi oleh interaksi antara partikel zat pelarut dan pelarut dengan prinsip like dissolves like. Artinya zat polar akan larut dalam pelarut polar dan zat non-polar larut dalam pelarut non-polar. Contohnya kayak gula larut dalam air karena keduanya bersifat polar dan bisa membentuk ikatan hidrogen. Tapi kalau iodin itu bersifat non-polar, tidak bisa larut dalam air sehingga dia larut dalam larutan benzene. Nah, terus kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat pada saat kita membuat teh. Nah, konsep ini bisa kita lihat pada saat kita membuat teh. Nah, ketika gula dilarutkan dalam teh, ya kan, gula itu akan larut sempurna. Karena apa? Karena dia cocok dengan sifat airnya. Sedangkan kalau kita mencampurkan air dengan minyak, apa yang akan terjadi? Tidak bisa menyatu. Karena apa? Karena sifatnya berbeda, nggak cocok gitu loh. Nah, aplikasi dalam dunia industri dan kesehatan ini penting banget. Contohnya pada formulasi obat harus bisa dilakukan dalam cairan tubuh supaya mudah diserap. Selain itu juga dipakai dalam ekstraksi bahan aktif alami, misalnya untuk mengambil senyawa dari tumbuhan. Nah, di sini ada parameter yang keempat, yaitu ada viskositas, yaitu ukuran seberapa besar hambatan suatu cairan untuk mengalir. Viskositasnya bergantung pada interaksi antar molekul. Viskositas ini juga bisa disebut juga dengan tingkat kekentalan. Jadi Jadi kalau cairan yang kental itu berarti memiliki viskositas yang tinggi, sedangkan kalau cairan yang encer itu viskositasnya rendah. Nah, ada dua faktor utama yang mempengaruhi, yaitu panjang rantai molekul dan suhu. Panjang rantai molekul itu antar partikelnya besar sehingga cairannya lebih kental, sedangkan kalau suhu, jika suhu naik molekulnya bergerak lebih cepat dan daya tariknya lemah sehingga cairannya lebih encer. Kalau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari bisa dipakai dalam pelumas mesin agar mesin tidak haus, atau kosmetik biar teksturnya nyaman, seperti mungkin yang cewek pakai serum gitu kan ya. Serum kan teksturnya agak kental, terus bisa buat kulit itu kayak kenyal-kenyal gitu. Apa jenengnya? Pokoknya itu. Oke. Dan juga pada cairan biologis seperti darah yang viskositasnya penting untuk menjaga aliran darah tetap normal. Nah, yang terakhir ada parameter konduktivitas, yaitu kemampuan suatu zat untuk menghantarkan listrik atau panas. Nah, list ini ada 3, yaitu logam. Logam memiliki elektron bebas yang bergerak membawa arus listrik. Terus yang kedua ada larutan ionik, yaitu ion-ion bergerak bebas saat dilarutkan dalam air. Yang ketiga ada isolator, tidak ada pembawaan muatan bebas sehingga tidak bisa